Oke, Gimana? jadi ini tuh kita Boleh, sesinya boleh. sekarang lagi bincang-bincang Iya, santai aja. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dari komunitas yang udah hadir di acara hari ini. Boleh mungkin satu-satu perkenalan dulu dari Om Gila. Baba Pepe dulu. Gila gimmick. Nama saya Ferry, cuma dipanggil Baba. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Anak saya manggil saya Baba. Oke, dipanggilnya Baba sama anaknya, boleh. Selanjutnya? Oke, saya dari komunitas Voters. Nama saya Jo Suherman. Saya Syarif dari Voy. Mana Voy suaranya? Thank you. Oke, ini kita bincang-bincangnya sebenarnya santai-santai aja. Jadi mungkin teman-teman yang pengen ikutan imbrung ngobrol boleh banget. Yang pengen ngomong langsung ngomong aja gitu ya. Ya karena kita emang ngobrolnya santai. Aku tuh kepo banget karena sebenarnya aku basically bukan anak motor ya. Cuman aku pernah sih deket sama anak motor pernah. Cuman cuman oh gitu di sini ada yang jomblo boleh. Kebetulan aku lagi jomblo 2 tahun ya sekarang. Oke, jadi aku tuh kepo banget sebenarnya sama anak-anak motor ini. Karena kan kalau komunitas itu kan biasanya ada aktivasi yang dilakuin setiap bulan, terus habis itu kayak ada sesuatu hal yang dilakuin lah gitu sama komunitas masing-masing. Tapi sebelum aku nanya itu, aku kepo nih kira-kira kan tadi udah touring ya? Riding. Oh iya riding, sorry. Testimoninya gimana nih tadi pagi riding dan touring dari komunitas masing-masing mungkin? Mungkin dari Baba lu boleh Baba? Kalau dari Gila Gimmick, terima kasih buat DJM dan Principal udah bikin acara besar kayak gini. Udah lama sih kita pengen dibikinin acara kayak gini, biar ketemu sama teman-teman yang lain. Asik. Oke, asik ya. Kalau responnya nih dari testimoni header dari Om. Ya, selama ini sih kita pakai V16 ya cukup bandel juga sih mesinnya. Karena kita juga sudah teruji ya. Saya pakai sampai ke Jogja. Sampai ke Jogja, Iya. itu aman, lancar? Aman. Aman. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, kalau saya pribadi pengalaman menggunakan V16 itu selain ya bisa buat harian lah ya. Enteng motornya buat harian, terus juga mesinnya cukup bandel untuk punya saya pribadi. Udah pernah kita pakai sama teman-teman Voy dan Voters, kita pernah touring ke Lampung, Ke Lampung. Pangandaran, ya juga udah pernah. Alhamdulillah nggak ada yang trouble. Mungkin kalau trouble ya trouble minor aja sih. Oke. Contohnya gimana sih kalau misalnya trouble minor gitu tuh? Ya misalnya ada kendala, ada rantai putus di jalan. Oke. Kalau misalnya perjalanan Kabel kopling putus. Oh gitu. Kalau misalnya touring tadi dari mana? Dari Jakarta ke Lampung. Dari Jakarta ke Pangandaran. Lampung. Jakarta ke Lampung itu berapa lama touringnya? Kalau dibilang lama ya tergantung apa namanya ownernya sih. Oh gitu. Ada kita biasa bikin beberapa kloter perjalanan. Nah kalau yang tim pasukan cepat tuh timnya Om Riko. Nah itu pasukan gaspol RPM tinggi tuh. Oh RPM tinggi. Jadi yang di jalan ngeber itu bukan? Bukan. Oh bukan ya? Gas terus. Nggak boleh di bawah 80 ya. Oh Udah oke. 80 ya. Terus jadi prosesnya waktu itu dari Jakarta ke Lampung tuh berapa hari? Nyampe seharian? Enggak sampai setengah hari lah. Oh setengah hari. Terus itu diam di sana berapa lama tuh? Kita waktu itu di sana 2 malam. 2 malam. 2 malam. Terus langsung balik lagi. Balik lagi ke Jakarta. Oke. Itu tapi semua komunitas ikutan? Ya kita ikut beberapa waktu itu kurang lebih 30 motor lebih. 30 motor 30 lebih. motor lebih gitu. Oke. Aku pengen nanya nih, kalau misalnya anak motor tuh kan emang biasanya suka modif-modif motor ya, suka ganti spek-spek motor yang kayak ori ini kayak too basic gitu, jadi kayak suka diganti. Aku kepo, so far apa aja sih modifikasi yang udah diubah-ubah sama teman-teman dari masing-masing komunitas? Boleh, mungkin dijawab dari Baba atau dari ini dulu? Kalau saya pribadi pertama dari kaki-kaki ya. V16 tuh menurut saya pribadi kaki-kakinya kurang besar. Jadi saya modifikasi di kaki-kaki, saya perbesar ban, ya, kemudian juga di knalpot.
kayaknya kalau motor cruiser nggak ada suaranya tuh agak kurang ya, jadi kita ganti knalpot. Minimal standarnya rata-rata teman-teman V16 modifikasinya di seperti itu. Oke. Kalau untuk yang middle up-nya biasa mulai main ekstrim seperti Om Jo ini, ekstrim video modifikasinya. Oke, gimana nih? Boleh Om cerita Mungkin dong. Om Jo bisa dijelasin Om Jo? Om Jo boleh diceritain gimana modifikasi ekstrimnya itu? Cuma nggak bisa ditampilkan ya. Ya, kalau saya modif ya hampir full ya. Oke. Ya pertama kita rubah kaki, tangki, spakbor, ya pokoknya hampir 90% lah. Hampir 90%. 90% kita rubah. Sebenarnya sih ada kendalanya itu kalau untuk custom. Biasanya untuk kaki yaitu untuk rodanya. Kita biasanya kalau untuk kita yang senang touring, kalau bisa itu jangan terlalu besar juga sih untuk kaki-kakinya. Saya sarankan untuk teman-teman untuk ban belakang itu yang untuk V16 maksimal itu ukuran 150. Yang depan itu maksimal itu udah ukuran 120 itu udah maksimal. Karena terlalu besar juga, satu untuk handlingnya kita kurang enak, kurang nyaman karena berat. Kedua, motor pun nggak bakal tenaganya akan terkuras juga gitu. Apalagi kalau kita selama ini kita motor cruiser, tapi kita jalannya gunung. Jalannya kita gunung. Oh, jalannya gunung. ya. Jadi nggak sesuai juga kadang-kadang kita touring sama RC-nya. Waduh, ini kok jalannya kayak begini ya, rusak, udah gitu tanjakan. Tapi ya V16 cukup diakui cukup kuat. Cukup kuat. Iya, dibanding di medan apapun berarti. Dibanding sama kakaknya, ya malah lebih kuat V16 saya bilang. Karena Luar biasa. karena satu V16 itu ya motornya juga nggak terlalu berat, masih untuk harganya juga masih oke seperti Bro Sarip tadi bilang. Tapi ya untuk teman-teman yang mau custom atau yang baru mau custom ya saya sarankan untuk kaki-kakinya jangan terlalu besar karena terlalu banyak yang resiko juga sih, resiko untuk kita kalau trek-trek jalan jauh. Oke, thank you Om Jo. Dan Bro NC semua di sini sudah hadir salah seorang custom builder. Kita sambut Om Robi Kencana. Wah, Om boleh dong dengar testimoninya seperti apa begitu ya? Di sini Om biar kelihatan, boleh? Bagaimana mengcustom V16 selama ini begitu ya Om ya? Silakan Om. Di depan aja Om Robi boleh. Boleh di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Robi Kencana. Saya bingung mau ngomong apa nih. Ya kalau pertama kali ya saya ditawarin sama teman-teman dari The Biker Shop itu Mas Henry. Itu pertama kali tawarin sama Precision itu tampilannya buat saya looks-nya itu memang benar-benar Harley wannabe. Artinya tampilannya itu keren banget. Mau dibikin apapun, bobber dan segala macam itu keren. Akhirnya saya coba diskusi kan sama Mas Henry. Mas Henry bilang sama saya coba bikin bobber ya. Terus saya bilang kalau bobber kayaknya bosen saya bilang. Karena hampir semua teman-teman bengkel pasti bikinnya konsepnya bobber. Sama kayak motor Harley ya. Kan secara dimensi dia sama tuh. Nah, dibikin bobber. Nah, saya lebih memilih untuk konsep dengan Chicano. Style apa ya? Style Meksiko. Dan itu memang benar-benar keren buat saya. Karena orang-orang Meksiko ketika mereka punya stylenya Chicano, mereka cuma cukup pakai kaos, pakai celana bahan, dan tapi mereka style keren. Dan itu buat saya itu ganteng banget. Ya kan dengan mereka bertato dan tapi dibikin Chicano itu keren. Jadi itulah ya pengalaman saya ketika V16 dibikin sebuah konsep dengan Chicano itu sih luar biasa sih. Dan belum ada sih setahu saya kalau V16 dibikin itu saat itu ya waktu saat saya bikin saya bilang gitu. Dan hasilnya ya yang ada di Biker Shop gitu. Terima kasih Om Robi, terima kasih sekali atas experience yang sudah dilakukan oleh Om Robi ya.
Lanjut Brenda, yang sudah 2 tahun menjomblo, jangan lupa nanti IG dan WhatsApp-nya diminta. Aduh. Jadi gue yang dijual di sini ya sekarang. Oke, aku tuh kepo banget. Kalau misalnya ganti-ganti spare part motor, terus habis itu kayak modif-modif kayak gitu, biasanya nyarinya tuh di mana sih? Kadang kan suka bingung ya kalau misalnya nyari-nyari alat-alat spare part gitu. Oh sorry tadi Om Baba belum ngobrol. Om Baba dulu. Tadi gimana Om? Kalau klasik sebenarnya sih begitu aja udah keren ya. Tanpa dimodif. Tapi kalau dari Gila Gimmick kan sering, sekarang kan lagi maraknya motocam pegulung kan. Jadi ya yang harus diganti paling shock depan, shock belakang yang udah pasti harus diganti. Karena dari orianya ada kurang. Oh gitu. Jadi harus diganti lah kalau kita sering main ke gunung. Gitu aja. Biasanya kalau Om Baba nyarinya di mana? Nyarinya kita sama kok sama spare part motor bebek yang ada di motor bebek Jepangan ya, kayak Grand, Supra, Karisma masih masuk ke klasik. Oke, kalau misalnya Om Jo nih, kira-kira Om Jo cari spare part kayak gitu tuh di mana sih? Ya di toko online biasanya. Di toko online boleh disebutin nggak Om Jo? The Biker Shop bukan? Kebetulan ya. Dia endorse ya. Karena saya itu custom kan, saya sudah kasih konsepnya dengan bleedernya seperti ini saya kasih ya, lalu ya ada sebagian part yang memang dia pesan, tapi memang kebanyakan rata-rata dari online. Itu biasanya kebanyakan itu dari China langsung. Seperti filter udara, terus ada beberapa part juga lah ya yang dari China. Cuman ya kalau untuk cari, tadi dipertanyakan untuk carinya, ya untuk saat ini sih dengan adanya online ya cukup mudah, nggak begitu sulit waktu zaman-zaman nggak ada toko-toko online. Itu aja sih. Oke, kalau dari Om Syarif? Kalau saya pribadi, selain by referensi temen ya, by referensi temen untuk part, biasa kan untuk apalagi khusus untuk teman-teman yang sudah modifikasi, itu akan ada beberapa part-part yang perlu disesuaikan, dan ada beberapa yang kita explore juga, misalnya part-part mana sih yang bisa kita ganti dengan kualitas yang lebih baik misalnya, menurut pribadi. Ya jadi kita bisa sharing dengan teman-teman, ya, kita juga bisa ambil dari part online juga ya Om ya, dari online, ataupun kita juga bisa pesan di DJM Cempaka Putih, biasanya kita juga suka pesan di sana. Cuma akhir-akhir ini kita banyak sekali riset antar teman komunitas, jadi kita suka sharing mulai dari part-part persamaannya apa, kita bisa sharing di grup biasa. Oke, mungkin buat teman-teman yang bingung juga bisa sharing-sharing, dan jangan lupa untuk cek The Biker Shop karena di situ juga kita ada jual spare part motor. Anyway, kalau misalnya aku tuh kepo banget ya, kalau misalnya ganti-ganti spare part motor gitu, itu kan kayak orang tuh punya taste-nya masing-masing kan. Ada beberapa kayak yang udah dimodif tuh malahan jadinya tuh kayak alay gitu. Terus kayak itu tuh gimana sih cara menentukan kayak wah ini nih yang keren nih? Apakah karena berdasarkan harganya kah? Spare part yang diganti yang paling mahal itu yang paling keren? Atau kayak gimana sih cara menentukan kayak ini nih yang bagus nih, ini nih yang keren nih kayaknya? Atau itu sebenarnya selera aja tuh, kira-kira gimana? Boleh mungkin dari Baba dulu? Biar nggak sia-sia bolos sekolahnya. Kalau untuk klasik kita palingan role mocha ke motor-motor Jepang. Jadi kita copy modif-modifan mereka aja. Jadi patokannya emang motor-motor Jepang. Iya. Biasanya ngelihatnya kalau motor-motor Jepang tuh contohnya kayak gimana sih Dok? Kalau Jepangan kan kita palingan ke C70 misalnya, dari kalau modifan ke sidebox-nya kita ngambilnya dari C70 bisa, top box-nya kayak gitu-gitu. Oh gitu, oke. Kalau misalnya Om Jo nih, kira-kira gimana? Ya sebenarnya kalau untuk modif itu ya balik lagi ke konsepnya sih. Belum tentu spare part mahal itu cocok dengan dibilang bagus atau keren, enggak. Balik lagi kita ke konsepnya. Kita konsepnya apa? Ya kita juga lihat dari Google, kita lihat beberapa konsep yang kita lihat gitu kan. Oh kita ambil, mana yang cocok gitu ya. Misalnya kayak saya kan, konsep saya kan Sportster. Jadi saya benar-benar lihat contoh-contoh itu di Google itu konsep-konsep Sportster semua. Nah, di mana yang saya akan terapin di motor saya, ya itu yang saya ambil gitu.
nggak part mahal juga, nggak harus mahal juga yang kita terapin di motor kita, tapi dengan konsep dan kecocokan kita gitu. Kadang-kadang kan kita merasa cocok, tapi orang lain belum tentu ngeliat motor kita cocok, yang tadi kamu sebutin dibilang alay atau apa ya. Kebetulan kan kalau motor saya ini boleh dibilang konsepnya itu cukup ramai juga sih. Jadi ya selama kita bergabung di komunitas ya syukurnya ya teman-teman ngasih feedback ke saya sih baik. Banyak yang suka lah gitu dengan konsep yang saya buat saat ini sih. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut Om Syarif? Ya, kalau saya pribadi saat ini kan modifikasi itu kita ambil ala-ala Cicano. Cicano? Iya, Cicano ya tadi seperti Om Robi jelasin. Iya. Nah, kalau saya ambil untuk spakbor spakbor belakang itu memang kita custom. Tapi untuk part kebetulan saya pilih part dari seperti lampu belakang ya, saya ambil partnya Ori Harley Davidson. Kita tempel. Ya betul Om Jo bilang nggak semua harus mahal. Jadi sen juga kita nggak pakai punya Harley, cuma kita lebih cari yang lebih klasik karena kita pengen lebih klasik. Banyak di marketplace itu model-model sen-sen klasik banyak. Jadi kita bisa pilih dari banyak merek juga sih, sesuai budget dan juga sesuai selera. Baik lagi sih selera. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya aku bisa poin di sini itu lebih ke konsepnya mau dibawa kayak gimana, gitu kan? Oke, ngerti. Bentar lagi aku jadi ikutan komunitas motor nih. Oke, aku kepo banget nih sama komunitasnya. Jadi kayak aku sekarang kayaknya pengen boleh tentang si komunitasnya sendiri. Kalau misalnya dari Om Baba boleh? Ya Om Baba dulu. Kalau Om Baba itu dari Gila Gimik ya? Ya. Gila Gimik itu terbentuknya dari kapan sih sebenarnya? Kalau awal-awal Gila Gimik terbentuk itu 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu? Iya, Berarti? itu baru-baru. Tapi kalau untuk ngumpul sebenarnya udah lama. Tapi untuk pembentukan Gila Gimik ini baru 5 bulan. Pencetusnya ya yang orang-orang yang ini datang ini. Oke. Kalau sekarang Sofa selama 5 bulan itu ada berapa banyak sih anggotanya? Untuk saat ini baru 20. Baru 20? 20, Oke. Jabodetabek. Jabodetabek, oke. Berarti kalau kayak gitu, Sofa tuh udah ada aktivasi apa aja sih yang dilakukan dari? Kita hampir setiap bulan motocamp atau touring, ya random aja sih. Random aja, Iya. tapi setiap bulan pasti ada Pasti ada, aktivasi. pasti ada. Biasanya kalau misalnya touring kemana aja tuh? Paling jauh kemana? Ke Jogja, Ke ke Jogja, Bantul, Kaliurang, kita motocamp di sana. 3 hari. 3 hari? 3 hari. Berarti tuh jalan terus langsung pas nyampe sana cuma lewat doang gitu? Motocamp aja kita. Oh, motocamp aja, iya. Kalau pengalaman waktu touring yang paling asik menurut Baba itu waktu ngapain? Paling asik mungkin ke Gunung Salak ya, Gunung Salak? karena treknya lumayan ngeselin untuk bebek ya, untuk kelas bebek. Dia batu dan licin. Batu dan licin. Jadi berkesan banget buat kita, buat anak bebek. Oh iya, tapi aman di sini motornya? Aman. Aman ya? Oke. Karena di sana pemandangan juga keren. Oh iya, karena di sana emang view-nya juga bagus banget ya? Oke. Kalau misalnya Om Jo, mau nanya sama Om Jo. Kalau Om Jo dari komunitas Saya voters ya. Voters tuh udah terbentuk berapa lama? Voters kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi sebelum voters, memang saya salah satu juga pengurus di VOI. Apa pengurus apa? Di VOI. Ivo ya? Iya, jadi komunitas V16 itu yang paling lama itu ya VOI. Ya seperti saya, Om Syarif, Om Riko, Om Indras, dan teman-teman lainnya yang saya nggak sebutin di VOI. Jadi voters ini terbentuk ini ya dari VOI. Jadi orang-orang VOI seperti saya, Om Indras, kenapa saya buat komunitas lagi di voters supaya teman-teman karena saya kan domisili di Jakarta Barat, jadi Jakarta Barat dan Tangerang itu kita masih bisa mewadai.
Jadi dengannya ada voters yang dari Jakarta Barat sama Tangerang, itu kita bisa bergabung di voters dan tetap kita sebenarnya dalam satu naungan juga, yaitu VOI. Jadi VOI antara voters itu kita adalah abang adik. Jadi ya kita tetap saudara, karena VOI lebih banyak komunitasnya di wilayah Jakarta Timur, Selatan, Depok, ya Utara. Nah, kalau VOI, maka itu voters kita berbasisnya di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang. Nah, untuk pengalaman touring, ya tadi awal saya bilang kita motor cruiser salah alamat kebanyakan setiap jalan. Jadi kita jalannya tracknya kebanyakan track gunung. Kalau jalur-jalur Om Riko ya track cepat ya, dia the flash. Ya Om Riko, pokoknya 100 km per jam ya. Jadi kalau pengalaman saya selama menggunakan V16, ya yang paling cukup kurang mengasihkan itu waktu kita ke Lampung ya bro ya. Tapi ente nggak ngikut kayaknya. Yang kita ke atas. Jadi itu dari start kita nanjak, itu jalannya berbatuan. Sampai berbatuan tanah merah. Sampai salah satu teman kita yang dia di custom dengan konsepnya polis ya, polis atau kayak Elektra itu, sampai bautnya pada copot. Terus sampai ada yang hilang STNK-nya karena dia gantungan kuncinya itu seperti dompet sampai hilang karena memang medannya itu berat ya. Sampai ke atas itu jari saya juga sampai kesemutan. Saya bilang waduh, ini saya tegur juga si RC-nya, lu nggak salah lu pilih track kayak begini. Ya gue juga nggak tahu kata dia. Waduh, lu kalian kalau nggak tahu lu jangan pilih track kayak begini. Saya bilang kasihan tuh, saya bilang. Ya tapi memang selama touring ya paling berkesan itu waktu kita ke Pangandaran ya. Iya, Pangandaran itu. Ya, ke Lampung kita berangkat kurang lebih 32 motor. Pangandaran itu kita berangkat 28 motor. Yang paling berkesan di Pangandaran itu yaitu ada Raja Sawer itu waktu itu. Jadi ya maksudnya lebih berkesan lah, kita rasa kekeluargaannya. Ya dengan seperti ini sih ya saya sih setuju banget ya, meskipun kita berbagai jenis kendaraan tapi tetap kita satu hobi itu di aspal. Ya jadi saya meskipun ada roda 4 tapi saya lebih suka roda 2. Jadi lebih kerasa aja gitu, lebih menikmati ya, apalagi kalau kita ke Jawa itu kita lewati di jalur selatan. Wah itu keren banget. Cuma ya lebih jauh, memang lebih jauh. Saya itu waktu ke Jogja itu saya bermalam itu di Pangandaran. Jadi ya ke Jogja itu hampir 1,5 hari. Sebenarnya kalau kita full juga sehari juga sampai. Cuma karena kita ingin menikmati perjalanan, ya kita sempat singgah di Pangandaran. Ya bersyukur juga saya juga bisa kenal dengan komunitas klasik, terus SYM ya Matic-nya ya, terus SM3 juga ya, salam kenal ya bagi teman-teman semua. Ya kalau bisa sih lumayan juga kalau kita bisa bergabung semua nih ya dengan satu hobi, bahasa saya satu hobi, kita satu hobi di aspal. Ya itu aja sih. Kalau berarti kalau VOI itu ini sama masih kakak adik kan? Cuman kalau misalnya touring gitu barengan atau emang bisa? Kita ada event bisa bareng. Ya kita biasa event bareng ada. Oh event sama bareng, tapi emang ada sama misalnya juga kalau kayak gitu? Iya. Biasanya kalau misalnya VOI mengadakan event atau mau riding kemana, kita juga biasa komunikasi ke voters. Dari voters ada yang mau join atau sebaliknya voters mengadakan agenda akan menginfokan ke VOI mau join nggak gitu. Jadi kita
saling komunikasi sih. Oke. Kalau misalnya dari Voy sendiri, kira-kira perjalanan yang paling berkesan nih touring kira-kira waktu kemana? Atau sama mungkin? Iya, kalau kurang lebih untuk touring sama ya, karena Voy dan Voters tuh biasa kalau riding ya orang-orang itu aja. Okay. Dua komunitas itu sih. Oke. So far kalau Voy sendiri tuh ada berapa sih anggotanya? Kalau anggota bisa dibilang lebih besar di wilayah Tangerang, tempatnya Voters. Lalu kalau untuk di total itu ya lebih dari 50 ya kalau di total dengan teman-teman Voters. Nah, ya lebih dari 60-an lah. Ya. Kalau misalnya komunitas kayak gitu ada ini nggak sih kayak kerjasama sama mungkin komunitas lain atau mungkin sama brand motor atau sama apa, ada nggak sih kayak kerjasama yang memang sengaja dibikin dari setiap komunitas? Untuk pengalaman Voy pribadi biasanya kita justru ada dari pihak luar, pihak eksternal yang mencoba menggait Voy, menggait komunitas kita untuk melakukan kerjasama. Mulai dari misalnya ada endorsement by Instagram, itu kita ada beberapa yang menghubungi kita, mulai dari spare part, knalpot dan lain-lain untuk minta endorse ke Voy. Ada juga dari teman-teman restoran yang punya resto, kedai kopi, biasa ada yang menghubungi manajemen Voy untuk kerjasama, seperti mengadakan sunmori bareng atau mengadakan kopdar bareng di tempat mereka. Gitu. Oke. Kalau misalnya dari komunitas Gila Gimik juga sama atau gimana? Kalau pasti kita ada wadah motor-motor bebek seluruh Jabodetabek, namanya Langgam Bebek. Jadi semua motor cup yang ada di Jabodetabek selalu di acara. Ada acara Indo Cup Meeting se-Indonesia kemarin di Cilacap 2 minggu yang lalu, dan acaranya lumayan meriah, banyak dari kota-kota lain datang ke Jakarta. Oke. Jadi emang kerjasamanya terkait itu emang event, terus habis itu juga ada yang endorsement juga. Voters juga sama kayak gitu juga kerjasamanya? Iya, sama kurang lebih sama. Voters, Voy, ya. Tetap yang satu Instagram itu Voy. Boleh kasih ininya? Kalau untuk sosial media, tetap kita percayakan ke Voy. Tapi Voy juga akan feedback ke kita. Kalau misalnya beliau ada member baru, Voy juga tanya, maksudnya berdomisili ya di wilayah mana. Kalau misalnya ada yang wilayah barat atau Tangerang, Voy akan masukkan ke Voters. Begitu juga dengan Voters sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada yang wilayah timur, selatan, utara, ya kita arahkan mereka ke Voy. Untuk saat ini jumlah komunitas Voters hampir 80 ya kalau nggak salah. 80 anggota? Iya, 80 anggota. Cuma memang kalau untuk kita acara mingguan kopdar itu ya paling kalau kumpul ya 10-15% aja sih dari jumlah komunitas. Tapi kalau misalnya hubungannya itu berarti ikutnya per daerah yang di situ? Kebanyakan sih, ya rata-rata ya kebanyakan mungkin dari member juga lihat juga ya dengan kita acaranya di mana ya, kalau misalnya mereka kejauhan juga agak males juga mungkin ya. Tapi ya memang ya hampir rata-rata yang terdekat aja sih gitu. Oke, berarti emang ada beberapa kerjasama yang kayak Instagram itu. Kalau misalnya Instagram Twitter sama apa itu berarti itu bisa? Untuk saat ini Voters memang kita belum buka untuk di sosial media, tapi hanya kita untuk percayakan di Voy. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mungkin pengen ikutan masuk ke komunitasnya Voy atau mungkin ke juga Gila Gimik, boleh di-share nggak kira-kira gimana caranya Om? Kalau kita biasanya simpel ya, kita hubungi ke admin bisa by DM Instagram. Biasanya yang kita pertanyakan plat nomor motornya, tahunnya, kemudian juga kita minta nomor SIM, ada tidak SIM-nya. Terutama karena kita kan tidak jauh dari berkendara ya. Jadi yang kita utamakan itu SIM, dan kita pastikan juga motornya itu ya layak jalan, dalam arti motornya itu legalitasnya benar, seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang nanti ini bakal diupload di podcast ya di YouTube, mungkin buat teman-teman yang pengen ikutan bisa langsung ya dicek di Instagram atau sosial media masing-masing. Oke, keren banget. Alhamdulillah
Oke, thank you teman-teman semuanya udah sharing-sharing, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.